Bab 7361 terungkap. Saat kelima jari ini menghantam kehampaan dengan keras, retakan halus menyebar dengan cepat, dan cahaya keemasan meledak, menelan Ye Chen. Di belakangnya, sebuah Buddha emas raksasa muncul. Buddha berjuang dan kemenangan, agung dan mengesankan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Seorang prajurit yang ganas di antara para dewa dan Buddha. Ia menangkupkan kedua telapak tangannya, dan seperti bunyi lonceng, cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar, meluas secara eksponensial. Dengan suara dentuman, jembatan petir hancur saat bersentuhan dengan cahaya Buddha. Namun, tetua Suan tetap tidak terpengaruh. Sebaliknya, beberapa tetua yang mengikuti tersapu oleh gelombang. Dada mereka runtuh dan darah menyembur keluar. Tak lama kemudian, wanita neter melepaskan lapisan es dan petir, menyelimuti ruang di sekitarnya dan membentuk perisai. Wajah wanita neter menyerupai wanita biasa, tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa ia sudah cukup tua, tampak muda dan cantik hanya melalui metode untuk mempertahankan kecantikan mudanya. Tetapi wajah itu, seperti es keabadian yang tak berubah, selalu menunjukkan ekspresi yang sama. Tak seorang pun pernah melihatnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi rumor mengatakan bahwa kekuatan sejatinya tak kalah dari Xuan Lao. Bahkan dengan tubuh samsara, garis keturunan yang kuat, dan bantuan guntur, Ye Chen masih kesulitan melawan makhluk tangguh seperti Xuan Lao. Keduanya telah bermanuver di antara awan petir, bertukar ratusan serangan. Orang-orang di bawah hanya bisa melihat kilatan petir di balik awan. Aura mereka begitu dahsyat, dan mereka bahkan tak berani melangkah lebih dekat. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen, kekaguman di mata Xuan Lao semakin dalam. Dia adalah penguasa surgawi yang perkasa. Selain pemimpin sebelumnya, dia adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di seluruh sekte Tai Lei Shen. Meskipun lawannya adalah Dewa Samsara, dia belum matang. Jadi bagaimana jika dia sangat berbakat? Begitu dia jatuh ke tangannya, dia akan berada di bawah kekuasaannya. Namun dalam pertarungan sesungguhnya, kenyataannya berbeda. Sekarang, bahkan setelah ratusan serangan, dia, sang nomor satu, tak mampu menaklukkan seorang pemula. Metode anak ini tak ada habisnya dan sangat aneh, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tetua Suan bisa menegaskan bahwa jika ia diberi 10 tahun lagi, ia tak akan sebanding dengan generasi muda di alam semesta. Tetua Suan bahkan merasa sedikit menyesal, bertanya-tanya mengapa ia menjadikannya tumbal sejak awal. Jika ia memperlakukannya dengan baik dan membesarkannya dengan tulus, mungkin ia bisa benar-benar menjadi sosok yang tangguh. Bukankah ia akan bisa menikmati keteduhan di bawah pohonnya yang bergoyang? Namun faktanya sudah jelas, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Tetua Suan, yang tak pernah goyah, memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Jadi bagaimana jika kau adalah Dewa Samsara? Ini wilayahku sekarang. Guntur surgawi. Tetua Suan meraung, melesat ke langit seperti burung rok. Tatapannya yang tajam tertuju pada Ye Chen. Di atas langit, awan petir bergulung, dan aliran petir yang sangat lebat turun seperti tsunami, mengguncang bumi dan meraung seperti kawanan, menelan habis-habisan lingkungan Ye Chen. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Ye Chen mundur dengan kecepatan yang luar biasa, menghindar berulang kali. Bahkan dengan pemahamannya yang mendalam tentang sihir guntur, masih ada celah kekuatan yang mendasar. Celah seperti itu tidak dapat dijembatani oleh beberapa mantra guntur. Ye Chen bertarung dan mundur, sambil memikirkan jalan keluar. Kini setelah identitasnya terbongkar, jika ia ingin mendapatkan monumen guntur, ia harus mengandalkan kekuatannya untuk menang. Jika tidak, ia tidak akan punya peluang saat ia datang lagi. Nak, izinkan aku meminjamkanmu sedikit kekuatanku, kata lelaki tua di pemakaman samsara itu. Ambil milikku juga. Suan Hanyu juga ikut berbicara. Kaisar Guntur Kekacauan dan Kaisar Api Kekacauan terbangun dari pemakaman samsara satu demi satu, menawarkan bantuan kepada Ye Chen. Namun Ye Chen menggelengkan kepala, menolak tawaran mereka. Tidak. Selain dia, ada makhluk kuat lain yang setara. Bahkan dengan kekuatanmu, aku khawatir kita tidak akan mampu melawan mereka. Ye Chen tahu betul bahwa mereka adalah dua leluhur penguasa surgawi sejati. Selain mereka,
Ada beberapa tetua yang telah mencapai tingkat leluhur penguasa surgawi. Setelah berhasil melawan satu, yang lain menyusul. Serangan bertubi-tubi itu akhirnya menguras tenaganya. Baginya, melarikan diri itu mudah. Tetapi mendekati kembali menara penekan dewa akan sangat sulit. Menyaksikan pemandangan ini, para penonton tercengang. Tak bisa berkata-kata. Dan sesaat kehilangan kata-kata. Beberapa saat yang lalu, Ye Chen telah memecahkan rekor sekte. Digembar-gemborkan sebagai anak ajaib dengan masa depan yang menjanjikan. Namun sesaat kemudian, identitas aslinya terungkap. Ternyata Dewa Samsara lah yang telah menyusup ke sekte tersebut. Pasti dengan motif tersembunyi. Zhen Xingyu berdiri di tengah kerumunan. Senyum di wajahnya tak pernah pudar. Ia sangat membenci Ye Chen. Ia selalu ingin mempermalukan dan memaksanya mundur. Keinginannya telah terpenuhi. Jadi, ketika identitas Ye Chen terbongkar dan ia diburu, ia sangat ingin menyaksikan pertunjukannya. Namun entah mengapa, para pendatang baru memilih untuk mempercayai Ye Chen. Ketika mereka terjebak di lantai 2 oleh Zhen Xingyu, menghadapi dilema, Ye Chen lah yang muncul tepat waktu dan memaksa musuh mundur. Tindakan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Namun jelas bahwa pendapat mereka tidak dapat memengaruhi hasil pertempuran. Bahkan setelah mengetahui tujuan Ye Chen, Sekte Tai Lei Shen mengambil tindakan. Tetua Agung memimpin pasukannya untuk menyegel menara penekan dewa, dan mengutus tetua ketiga dan kelima untuk memblokir kedua pintu keluar. Banyak ahli dikerahkan. Mengepung area itu begitu rapat hingga seekor nyamuk pun tak bisa masuk. Namun tak seorang pun menyadari bahwa, di tepi hutan di Gunung Dewa Petir, sepasang mata sedingin es menatap lurus ke arah mereka sebelum menghilang. Sekte Tai Lei Shen. Di puncak gunung. Bang! Dua kekuatan guntur yang tak tertandingi kembali bertabrakan. Kali ini, petir biru tua tak mampu menahan hantaman dan melesat mundur puluhan ribu meter, menghantam bumi dan mematahkan pepohonan kuno sejauh puluhan mil. Tetua Suan melangkah maju, dan sambaran petir yang dahsyat menghujam jauh ke dalam bumi. Bagai pisau dingin, cukup tajam untuk membelah langit dan bumi. Ye Chen terpaksa menggunakan samsara satelnya untuk menghindari serangan musuh. Ia bisa saja menggunakan 3 pedang surgawi atau telapak 1000 menara agung. Namun, bahkan jika ia memaksa Tetua Suan mundur, masih ada gadis neter. Tetua Agung mengawasi dari jauh. Pendekatan ini hanya akan menguras energinya lebih jauh, menempatkannya dalam posisi yang sulit. Tetua Suan secara alami memahami pikiran Ye Chen. Ia mendengus dingin dan berteriak, mau mendekati menara penekan dewa. Tergantung kemampuanmu. Guntur yang menggila meraung, tak tertandingi dan menggelegar. Penatua Suan melepaskan kemampuan khasnya, sebuah sambaran petir raksasa yang mendominasi langit. Guntur dan kilat berputar di sekitarnya, membentuk pilar-pilar dan memancarkan bilah-bilah petir yang tak terhitung jumlahnya. Tanda-tanda keberuntungan meletus, cahaya yang menyilaukan memancar. Sambaran petir ini turun dengan kekuatan tak terkendali, bagaikan hukum langit, mewujud dan memberkati bumi. Aura agung itu bagaikan puncak kekuatan tertinggi, terbebas dari belenggu aturan. Aura yang dilepaskannya sungguh menakjubkan. Bab 7362 Alasan Sebenarnya. Seluruh tubuh Penatua Suan diselimuti petir, aura keagungan ilahi. Ia telah menjadi dewa petir, mengendalikan segala macam petir, layak mendapat tempat dalam sejarah dunia ini. Petir menjulang setinggi matahari dan bulan, kilat menyambar bagai meteor. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar, menyerupai lantunan kitab suci. Warisan Penatua Suan berasal dari seorang kaisar petir di zaman kuno. Ketika kaisar petir itu melancarkan jurus pamungkasnya, ia bagaikan dewa. Aura ilahi turun ke dunia, membuat musuh-musuhnya terkagum dan terkagum-kagum. Inilah yang terjadi pada Penatua Suan saat ini. Kekuatan petir yang luar biasa hampir mencekik Ye Chen. Ia dengan panik menyalurkan garis keturunan samsaranya, melepaskan guntur ilahi yang kacau. Meski begitu, Ye Chen tak mampu menembus penghalang terlarang ini. Sialan, petir orang ini benar-benar menghalangi jalanku. Ye Chen mencoba bergerak, tetapi mendapati darahnya, seolah membeku, tak responsif. Jika dia ingin melarikan diri sekarang, kemungkinan besar dia harus memanggil prasasti kekosongan di dalam dirinya.
Apakah dia benar-benar menyerah? Ye Chen tidak mau menyerah. Dia tidak hanya menyerahkan monumen guntur. Dia juga harus menyerahkan petapa iblis primordial di dalam menara penekan dewa dan jutaan iblis kuat lainnya. Ye Chen telah menanamkan tanda jiwa pada iblis-iblis itu, memaksa mereka untuk tidak pernah mengkhianatinya setelah mereka menyerah. Jika dia bisa menangkap mereka kembali, mereka akan menjadi raja iblisnya yang tak terkalahkan, memberinya kekuatan untuk menaklukkan surga di masa depan. Dalam sekejap pikiran, Guntur bergemuruh turun. Sepertinya dia hanya punya satu pilihan. Dia menggertakkan giginya. Monumen kekosongan di dalam dirinya bergemuruh. Namun pada saat itu, gemuruh keras meletus dari langit, seperti ledakan guntur yang teredam. Hampir semua orang menghentikan aksi mereka dan menatap ke kedalaman langit. Guntur itu sungguh mengerikan. Kilatan petir sepanjang 1000 kaki menyambar turun, hampir memenuhi seluruh langit. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Sebuah suara lembut menggema dari langit, namun nyaring dan kuat, memancarkan rasa dominasi dan kekaguman. Boom, guntur turun, dan ular-ular gila menari-nari, menerjang langsung ke arah Tetua Suan. Mata Tetua Suan berkedip sejenak, tetapi ia tetap memilih untuk tidak menerima hantaman langsung, malah mundur ribuan mil jauhnya. Sesosok tubuh terbungkus petir. Ketika guntur ilahi menghilang, Tetua Suan dan yang lainnya melihat wajah pria itu dengan jelas. Pupil semua orang yang hadir menyusut tajam. Petir perak juga menari-nari di sekelilingnya. Ia tinggi dan gagah berani, dengan alis dan mata bagai pedang. Telapak tangannya yang lebar semakin menarik perhatian. Telapak tangan ini adalah senjata tajamnya dan keahlian unik yang membuatnya terkenal. Tak lain adalah Ye Jurong, mantan Grandmaster Grand Thunder Palace, yang menghilang secara misterius dan dikabarkan telah meninggal. Mengapa? Tetua Suan, kau terkejut melihatku. Grandmaster. Istana Guntur Agung menatapnya dengan senyum tipis, tetapi kebencian sudah terpancar di matanya. Kebencian terhadap tahta tak terdamaikan. Hari ini dia kembali untuk menagih utangnya. Para tetua lainnya tercengang, kecuali gadis hantu, yang ekspresinya tetap sedingin es. Para petinggi sekte lainnya tercengang, lalu kehilangan kepercayaan. Master Sekte, bukankah dia sudah? Mereka seperti terdiam, sama sekali tidak percaya. Master Aula Guntur Agung menatap Elder Suan dan berkata dengan tenang, kau dengar aku terbunuh dalam pertempuran, kan? Haha, yang disebut mati dalam pertempuran, itu hanya konspirasi yang diatur oleh Suan dan Ming. Mereka ingin aku dikubur di luar, menjadi hantu pengembara seumur hidupku, dan tidak pernah kembali ke sekte. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa penyebab sebenarnya kematian Master Sekte adalah pembunuhan, bukan kegagalan dalam kesengsaraan. Para murid baru tercengang. Mereka belum pernah melihat Ye Jurong sebelumnya. Mereka hanya tahu bahwa dia meninggal selama kesengsaraan dan bahwa para elder tertinggi telah mendirikan patung untuk menghormatinya di alun-alun. Namun, mereka tak pernah menyangka bahwa Master Aula Guntur Agung tak hanya selamat, tetapi juga melawan kesulitan untuk mengungkapkan kebenaran, yang menyebabkan kegemparan. Orang yang paling tenang bukanlah dirinya, melainkan Penatua Suan. Setelah keterkejutan awal, Penatua Suan menyipitkan mata dan mengamati Master Istana Guntur Agung. Meskipun kau selamat, sumber kekuatan gunturmu hampir hancur oleh kesengsaraan. Satu-satunya alasan kau bisa mendapatkan kembali kekuatanmu sepenuhnya berkat kekuatan eksternal yang dahsyat. Mata guntur Penatua Suan, yang ditempa oleh api aneh, mampu melihat kondisi Master Istana Guntur Agung saat ini. Tubuh Master Istana Guntur Agung penuh luka. Bahkan laut ki-nya hancur berkeping-keping. Api gelap melilit seutas benang, menjaga aliran laut ki. Jika api ini lenyap, tubuh Master Istana Guntur Agung akan meledak. Dan jiwanya yang rapuh akan lenyap. Melihat ini, Penatua Suan merasa lega. Tetapi kemudian tatapannya berubah menjadi cemoohan dan penghinaan. Berapa lama lagi kau bisa bertahan dalam tubuh ini? Kembali ke sekte sama saja dengan bunuh diri. Tetua Suan tidak peduli dengan kebenarannya. Hasilnya sudah pasti. Dia adalah penguasa tertinggi sekte Dewa Petir Agung. Hukum. Rimba selalu tidak berubah. Pernyataan ini menyebabkan kegemparan. Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa Ye Jurong mereka sekarang menyeret tubuhnya yang kelelahan.
Dalam keadaan seperti ini, dia datang ke Tailei Shenzong dan menghadapi dua tetua Xuanming. Bukankah dia takut akan kehancuran total? Bukan hakmu untuk memutuskan apakah akan mati atau tidak. Ye Jurong tidak setuju. Dengan sedikit sarkasme di sudut matanya. Lagi pula, apa yang dia lakukan adalah perintahku. Jadi jangan mempersulitnya. Setelah suara itu jatuh, Ye Jurong menatap Ye Chen yang tidak jauh darinya. Jika Ye Chen tidak terbongkar hari ini, dia tidak akan muncul semudah itu. Tapi sekarang situasinya mendesak dan dia tidak bisa terlalu banyak berpikir. Alasan dia kembali. Selain balas dendam, ada alasan lain. Bab 7363 Mengapa tidak? Mendengar ini, Tetua Xuan mencibir. Haha, Tuan Istana yang baik. Sepertinya kau benar-benar mengkhianati Sekte Dewa Petir Agung. Apa kau benar-benar tidak tahu dia adalah Dewa Samsara? Nada bertanyanya mendinginkan suasana di sekitarnya. Yang lain hanya bisa meratapi ketidakberdayaan Tetua Xuan. Dia jelas-jelas telah menjebak Tuan Sekte. Namun sekarang dia malah menyiramkan air kotor ke korban. Suhu tubuh Tetua Xuan anjlok. Para pendatang baru merasakan aura yang sangat kuat dan dinginnya es, langsung mundur. Bahkan para anggota tingkat tinggi Sekte Dewa Petir Agung, yang sebagian besar berada di level penguasa surgawi. Ketakutan oleh ledakan tiba-tiba ini. Mata Ye Jurong menyipit. Dan dia berkata dengan nada menghina. Hari ini aku akan membawanya pergi. Soal dendam antara kau dan aku, itu urusan lain. Dia tahu tubuhnya sudah penuh luka. Tetapi sekarang setelah dia tiba, dia berkonsentrasi menjaga sirkulasi laut Qi-nya. Jika kedipan api ini menghilang, dagingnya akan meledak sepenuhnya. Bahkan jiwanya sendiri akan sangat terpengaruh. Atau lebih tepatnya, jiwanya sedang dalam kondisi hancur. Memaksa dirinya bertarung dengan tubuhnya yang terluka akan sangat berisiko. Melihat ini, Tetua Xuan langsung berteriak. Apakah kalian benar-benar berpikir ini masih wilayah kalian? Para tetua, sekaranglah saatnya bagi kalian untuk bertindak. Tolong jangan mengecewakan kami. Matanya melotot ke arah para pemimpin senior sekte. Banyak yang bimbang antara setuju dan menolak, sehingga mereka hanya memalingkan muka. Dengan kedua mantan pemimpin sekte hadir, mereka tidak dapat membuat keputusan. Memilih salah satu akan menjadi masalah integritas moral dan masa depan, masalah takdir pribadi. Apalagi yang bisa kita katakan kepada mereka? Serang saja, kita semua harus bertahan. Wajah wanita neter sedingin es, seolah-olah dia tidak ingin membuang kata-kata lagi. Kedua tetua, Xuanming, segera mengepung mereka sepenuhnya. Hukum petir tak berujung menyelimuti Ye Jurong dengan erat. Sementara guntur es menyapu ke arah Ye Chen, berusaha untuk sepenuhnya menahan mereka. Petir berpadu dengan embun beku, menciptakan lanskap es dan salju yang memukau, diselingi kilatan petir. Seluruh langit menjadi gelap. Haha, aku ingin tahu siapa yang ingin mempertahankannya. Pada saat ini, sebuah suara menggema tiba-tiba bergema dari langit yang jauh. Sebuah kekuatan gelap yang mendalam tiba-tiba memasuki petir dan embun beku, secara halus mengancam untuk melawannya. Aku ingin tahu teman mana yang telah tiba. Penatua Xuan ragu sejenak, lalu membungkuk ke arah langit dengan senyum paksa. Ia dan Nether Maiden bekerja sama erat, dan mengetahui niat jahat pihak lain. Mereka bertukar pandang dan segera mengerahkan formasi pertahanan mereka. Seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul dari langit, memancarkan prinsip gelap yang sangat samar. Kekuatan yang sulit dipahami ini terpancar dari leluhur iblis Wutian. 9 kekuatan Nether. Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan leluhur iblis Wutian. Ekspresi Penatua Xuan akhirnya berubah. Jika orang ini terhubung dengan Wutian, dia tidak akan dibiarkan bebas hari ini. Leluhur iblis Wutian adalah makhluk yang sangat kuat. Bukan hanya di satu area, tetapi di seluruh jagat raya. Dia adalah penguasa mutlak. Pengunjung itu tak lain adalah teman baik Ye Chen, Kaisar Iblis Zatian. Dia datang ke sini bersama Ye Jurong. Namun saat ini, ia tidak menanggapi kata-kata Tetua Xuan. Ia justru menghampiri Ye Chen. Kau baik-baik saja. Wajah Kaisar Iblis Zatian tanpa ekspresi. Namun kata-katanya syarat kekhawatiran. Ye Chen menggelengkan kepala dan berkata, bukan apa-apa. Kenapa kau di sini? Aura yang kau bawa adalah aura leluhur iblis Wutian.
Jangan khawatir siapa orangnya. Jika aku tidak datang, aku khawatir kau tidak akan bisa pergi hari ini. Ye Chen mengangguk. Ia tahu bahwa Kaisar Iblis Zatian memiliki seperangkat aturan dalam benaknya. Ia lebih tahu daripada dirinya sendiri apa yang mungkin dan apa yang tidak. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah menyangka penguasa samsara memiliki koneksi yang begitu luas. Pria parubaya yang tampan ini pasti memiliki hubungan dekat dengan leluhur iblis Wutian, atau bahkan mungkin keturunannya. Jika demikian, berita seperti itu kemungkinan akan mengejutkan seluruh dunia. Lagi pula, leluhur iblis Wutian tidak pernah memiliki penerus sejati. Siapakah leluhur iblis Wutian? Dia adalah makhluk yang bahkan kedua tetua, Xuan Ming, tak mampu ganggu. Sosok ini, yang mendominasi surga, memberikan tekanan luar biasa pada mereka. Melihat kedua pria itu mengabaikannya, bahkan patung tanah liat pun bisa sedikit marah, dan wajah tetua Xuan berubah kesal. Apa kau benar-benar menganggap ini rumahmu? Sekalipun terhubung dengan leluhur iblis Wutian, ini sekte Tai Lei Senku. Kau ingin membawa pergi Dewa Samsara. Apa kau sudah meminta pendapatku? Nada bicara tetua Xuan sangat mendominasi, tak menyisakan ruang untuk bertanya. Kapan giliranmu untuk memegang kendali di sekte Tai Lei Sen lagi? Kekuatan petir Ye Jurong langsung mengembun. Kilatan petir samar muncul di belakangnya, dan tanda hukum petir muncul di dahinya. Dimanapun petir bersinar, ia menyaingi cahaya terang. Tampak luar biasa luasnya. Apa, dengan tubuhmu yang babak belur, kau berani melawanku? Tetua Xuan semakin geram. Ia bisa membunuhnya untuk pertama kali. Dan ia bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Pertama kali adalah konspirasi rahasia. Tetapi untuk kedua kalinya, setelah sekian lama, ia yakin bisa membunuh Ye Jurong. Namun, ia pun tak menyangka Ye Jurong akan kembali secepat ini. Kenapa tidak? Kedua sosok itu langsung bertabrakan. Saat itu, langit menjadi gelap, dan dunia di sekitar mereka langsung dipenuhi gemuruh guntur yang saling bersilangan. Tekanannya, bagaikan guntur yang menghantam bumi, membuat semua orang merasa sesak napas. Guntur yang tak berujung, bagaikan roh yang hidup, terus-menerus jatuh dari tubuh Ye Jurong. Mendistorsi dunia di sekitarnya, deru guntur dan kilat itu dalam dan menggema. Kekuatan ini, yang berasal dari kekuatan guntur, langsung mengubah ekspresi tetua Xuan, dan secercah kejutan melintas di matanya. Aku tak pernah menyangka kau bisa menggunakan kekuatan sekuat itu meskipun menyeret tubuh yang babak belur. Ye Jurong tak menjawab. Saat itu, ia tampak berubah menjadi kilat. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, berniat untuk menghancurkan lawannya sepenuhnya. Tak mau kalah. Sayap petir tetua Xuan di belakangnya terus bertransformasi. Bagaikan aliran cahaya 9 warna, memancarkan kekuatan guntur dan kilat. Jarak di antara keduanya tampak kecil, tetapi perbedaannya sangat besar. Ye Jurong tahu betul bahwa setelah tekanan ini, ia akan benar-benar kelelahan. Jiwanya akan lenyap sepenuhnya ke dunia. Tapi ia tak peduli lagi sekarang. Membunuh lelaki tua di hadapannya adalah keinginannya seumur hidup. Bab 7364 Pertarungan untuk Supremasi. Pada saat ini, dunia bergeser antara langit dan bumi saat dua metode guntur yang berbeda berbenturan. Untuk sesaat, sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Wanita neter, yang berdiri di sampingnya, tak kuasa menahan cemberut. Ia memusatkan energinya untuk mempertahankan kekuatan spiritualnya, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Ye Jurong sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi bahkan dalam situasi ini, Penatua Xuan, yang telah mencapai tingkat penguasa surgawi, akan kewalahan dan bahkan terluka parah. Sikap anggota sekte tingkat tinggi lainnya masih belum jelas, jadi mereka tidak mampu berkorban terlalu banyak. Wanita neter hendak menyerang ketika ia melihat Ye Chen dan Kaisar Iblis Zatian, dua sosok raksasa, berdiri diam di hadapannya. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Wajahnya, sedingin es, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan. Apa, kalian ingin menghalangi jalanku? Melihat kedua pria itu menghalangi jalannya, mata wanita neter berkilat tidak senang. Jika Penatua Xuan tidak dalam situasi kritis, ia tidak akan keberatan menahan pria ini, yang terhubung dengan leluhur iblis Wutian.
Jangan khawatir. Mereka bertiga harus tinggal hari ini. Sementara gadis hantu ragu-ragu, Penatua Suan, yang sedang terlibat dalam pertempuran tak jauh dari sana, berbicara dengan linglung. Matanya dipenuhi kebencian. Setelah mengganggu keberuntungannya hari ini, ia tidak akan membiarkan ketiga orang ini lolos begitu saja. Gadis hantu mengangguk pelan, langsung mengaktifkan kekuatan guntur dan es. Hukum guntur dan es yang tak terbatas langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya menyilaukan yang membuat anggota sekte tingkat tinggi lainnya mengerutkan kening. Kekuatan gadis hantu semakin kuat. Pengungkapan ini membuat mereka agak bingung. Apakah keputusan ini baik atau buruk? Tidak ada yang yakin. Sepertinya kita harus menghajar anjing yang jatuh itu hari ini. Kaisar Iblis Zatian melirik Ye Chen. Ia tahu betul bahwa pria ini telah mencapai tingkat patriark penguasa surgawi. Bahkan jika ia dan Ye Chen bergabung, mereka belum tentu sebanding dengannya. Energi magis yang tak terbatas langsung teraktivasi, dipenuhi keanehan. Kekuatan ini langsung melesat ke arah gadis hantu. Hukum guntur dan es yang mengerikan tak mampu menangkal energi iblis yang dahsyat itu. Mata Hades dipenuhi kegelapan. Dan Kaisar Iblis di hadapannya tampak telah berubah menjadi kegelapan. Ketika ia sepenuhnya menyatu, bahkan ia tak dapat mengenali wujud aslinya. Seperti dugaan, ia adalah orang yang terkait dengan leluhur Iblis Wutian. Menara Dewa Buddha, Ki Buddha 8 bagian. Ye Chen langsung menghantam Menara Dewa Buddha ke arah Hades di kejauhan. Pada saat ini, Ki Buddha 8 bagian teraktivasi. Dan sebuah patung Buddha kuno berdiri di antara langit dan bumi. Patung itu dipenuhi cahaya keemasan tak terbatas dan sangat menyilaukan. Sialan, Zhen Xingyu, yang berdiri di tengah kerumunan, memasang ekspresi yang sangat buruk. Ia sangat membenci Ye Chen dan ingin mempermalukannya di depan umum. Awalnya ia berpikir keinginan seperti itu bisa terwujud, dan ia juga ingin menonton pertunjukan itu. Tapi sekarang tampaknya Ye Chen tidak sesederhana itu. Berapa banyak trik yang masih bisa ia gunakan? Apakah penguasa samsara benar-benar sekuat itu? Para pendatang baru, yang menyaksikan dunia yang terus berubah di sekitar mereka, merenung dalam-dalam. Duel sebesar ini sungguh spektakuler. Bahkan mereka sendiri agak ragu dengan dinamikanya. Sedangkan untuk anggota sekte tingkat tinggi lainnya, sudah jelas. Ye Chen dan Kaisar Iblis Zantian berkoordinasi dengan sempurna. Dengan satu serangan dan satu pertahanan. Bahkan Nether Maiden pun tak bisa mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat itu, Nether Maiden meraung marah. Es tanpa akhir langsung membeku. Membekukan energi iblis yang mengerikan. Tekanan luar biasa dari penguasa surgawi turun ke atas Kaisar Iblis Zantian. Kaisar Iblis Zantian segera mengaktifkan seni iblis 9 Nether. Memancarkan gumpalan energi iblis dari seluruh tubuhnya. Menembus langit dan dengan paksa menghancurkan es. Pada saat ini, Ye Chen memanggil patung Buddha, dewa yang menjulang tinggi di langit, dengan kedua tangannya tergenggam. Cahaya keemasan tak berujung berkilauan di belakangnya, melepaskan serangan emas yang dahsyat pada domain es yang kini telah terwujud. Kekuatan sebesar ini membuatnya kewalahan sesaat. Haha, sepertinya kalian berdua masih punya kemampuan. Wanita Nether mencibir. Mengintensifkan kekuatan hukum petir, berubah menjadi guntur yang menggelegar. Awan gelap menebal di langit, dan kilat tak berujung menghujani bumi, meresapi energi iblis yang dahsyat. Kaisar Iblis, yang lengah, mencoba menangkisnya, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba ia memuntahkan seteguk darah dingin, hanya setelah pertukaran singkat. Ia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sepele, ia menatap sosok yang terkait dengan leluhur iblis Wutian, yang telah dipukuli hingga berdarah hanya dalam beberapa gerakan. Sedikit penghinaan terpancar dari bibir wanita Nether. Beraninya ia merebut Ye Chen darinya. Sementara itu, serangan emas tak berujung sudah menghujani domain es. Berniat menantang mereka untuk merebut supremasi. Nether Maiden tetap tenang. Kilat dan esnya saling bertautan membentuk jaring petir biru yang luas dan cemerlang di hadapannya. Ketika serangan emas ini mencapainya, bagaikan batu yang tenggelam ke laut. Serangan-serangan itu tidak menimbulkan riak sama sekali. Dan bahkan dengan gempuran menara ilahi Buddha yang terus-menerus, mereka tetap tak berdaya. Di tempat lain, pertempuran antara Ye Jurong dan Suan Lao masih belum meyakinkan.
Hanya dengan mengerahkan seluruh kekuatan Ye Jurong, ia mampu menandingi kekuatan Xuan Lao. Hati Xuan Lao mencelos. Awalnya ia mengira telah membunuh Ye Jurong untuk selamanya. Dan kemudian secara alami akan menguasai seluruh sekte Tai Lei Shen. Ia tidak menyangka Ye Jurong masih hidup. Bab 7365 Ekstrim. Nasibnya terlalu kuat. Dan kini, bagaikan pertunjukan kembang api yang gemilang sebelum ajalnya. Selama ia masih bisa bertahan, keinginan balas dendam Ye Jurong yang telah lama ia pendam akan pupus. Sia-sia belaka. Takkan pernah terwujud. Apa kau benar-benar berpikir hanya ini yang mampu kulakukan? Mungkin karena merasakan isi hatinya. Ye Jurong tersenyum. Terus menyalurkan kekuatannya. Kilatan api tiba-tiba membakar lebih hebat lagi. Bahkan dengan berkah mata Dewa Petir, Tetua Xuan kini seolah tak mampu melihat menembusnya. Guntur surgawi. Ye Jurong meraung. Melancarkan setiap pukulan. Masing-masing diresapi kekuatan guntur yang dahsyat. Diiringi angin kencang yang mengerikan. Ia melesat ke udara. Menyerang Tetua Xuan tanpa henti. Gumpalan api dan guntur terlihat memancar dari tinjunya. Api bercampur guntur. Bagaikan raksasa yang disinai kilat yang menyala-nyala. Kekuatan penghancur itu langsung menghancurkan Tetua Xuan. Untungnya, ia telah bersiap. Jadi tak perlu khawatir untuk saat ini. Penatua Xuan dengan tenang mengaktifkan mekanisme pertahanannya yang dahsyat. Setiap kali ia mengaktifkannya, ia dapat memanfaatkan kekuatan guntur yang luar biasa. Mengubahnya menjadi substansi untuk melindungi meridian jantungnya. Kini, setelah mencapai ranah penguasa surgawi, ia tentu tak perlu takut. Ia sangat yakin bahwa setelah melewati masa ini, ketika energi Ye Jurong benar-benar habis, ia tak akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Guntur ilahi kekacauan. Ye Chen segera menarik menara ilahi pagoda. Kekuatan seperti itu tak tertandingi oleh Nether Maiden. Guntur ilahi yang dilepaskan langsung tak terhentikan. Energi spiritual yang mengerikan, yang mengancam akan menghancurkan segalanya, dilepaskan saat Ye Chen perlahan mengangkat tangannya. Tangannya telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan guntur. Wujud petir yang tampaknya bahkan lebih halus. Guntur ilahi yang merusak, disertai kekacauan, terpancar dari kekacauan itu. Di bawah tatapan orang banyak, guntur itu mengeluarkan suara mendesis dan berubah menjadi naga biru raksasa, menyerbu ke arah alam es, berniat untuk memusnahkannya sepenuhnya. Guntur ilahi kekacauan tak berujung terus-menerus menyerang Nether Woman yang telah menggunakan domain es. Seluruh dunia dipenuhi guntur, bercampur badai es dan ki iblis 9 Nether yang tak terbatas. Serpihan petir yang dihasilkan oleh guntur ilahi kekacauan meledak dengan keras. Tetapi ki iblis 9 Nether tetap tangguh. Menyaksikan pemandangan yang tampak aneh ini, wanita Nether tersenyum, alih-alih marah. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi dunia es dan salju, hamparan es yang luas. Hukum dunia di sekitarnya menjadi sangat kacau. Bahkan seluruh gerbang gunung tampak ternoda oleh semburat putih. Seluruh situasi benar-benar kacau. Dengan es membentang bermil-mil jauhnya. Kekuatan yang sangat besar dan dahsyat. Menyerupai guntur ilahi 9 surga. Menekan Ye Chen. Tampaknya berusaha melahapnya sepenuhnya. Saat kekuatan guntur ini dan domain es menyatu. Domain petir. Yang terdiri dari semburat petir yang tak terhitung jumlahnya. Menyerupai naga yang mengamuk. Ia menjadi semakin ganas. Dan suhu di sekitarnya semakin turun. Sementara itu, Ye Chen dengan tenang memanggil pedang surgawi jurang naga. Cahaya tebal berwarna darah membubung ke langit. Dan tiba-tiba seekor naga darah raksasa melingkarinya. Tampak agung dan gagah berani. Sementara itu, Kaisar Iblis pengguncang langit, yang berdiri di dekatnya, juga menunjukkan kehebatan ilahinya. Bersamaan dengan semua kekuatan dahsyat ini, kegelapan tak berujung menyelimuti Nether Maiden. Hal ini mendorong Nether Lady untuk segera menenun medan guntur yang dipenuhi hukum embun beku. Angin dingin yang menusuk tulang menderu di puncak gunung. Menyerupai naga es raksasa yang meraung tanpa ampun. Ye Chen tetap tenang, memusatkan pikirannya, dan melepaskan serangan pedang yang luar biasa kuat. Pedang surgawi jurang naga, tebasan matahari merah. Matahari yang menyala-nyala perlahan muncul di hadapannya, pancarannya yang menyilaukan. Bagaikan cahaya setinggi 1000 kaki, menebas aliran petir dan embun beku yang tak berujung.
Matahari tampak tak terhentikan, membentang ratusan mil. Untuk sesaat, ia tak tertandingi oleh hukum petir dan embun beku ini. Namun, kekuatan petir itu, bagaikan monster yang merengek minta makan, langsung membuka rahangnya yang mengerikan. Menelan matahari yang menyala-nyala dan menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya, lenyap tanpa jejak. Melihat situasi yang mengancam, Ye Chen dengan tegas mundur. Berpikir, sungguh kekuatan yang mengerikan. Momentum seperti itu sungguh tak terhentikan. Dark Lady mencibir. Ye Chen benar-benar tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Ia pikir hanya dengan mempelajari beberapa trik dan mengklaim nama Dewa Samsara akan mengalahkannya. Guntur yang tak berujung dan mengamuk ini kemungkinan besar akan langsung menenggelamkannya. Tanpa basa-basi lagi, ia mengendalikan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi energi es, dan menyapukannya ke arah Ye Chen. Bahkan Kaisar Iblis Penghancur Langit pun tak berdaya sesaat. Mundur ratusan langkah, wajahnya meringis. Pada saat ini, Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut. Ia mengulurkan tangan kirinya. Jari-jarinya terbuka lebar, dan aliran aura yang bergetar memancar, langsung berubah menjadi berkas cahaya. Kekuatan guntur dan es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekitarnya lenyap seketika. Guntur dan es yang dulu ganas kini berada di tangannya. Mereka bergulung seperti air pasang, dengan lembut dan anggun. Di belakangnya, cahaya hitam pekat memancar. Aura jiwa yang mengerikan langsung menyebar. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan sejati dari Chaos Divine Thunder. Ye Chen berbisik. Dan petir yang tak terhitung jumlahnya dipadamkan oleh Chaos Divine Thunder-nya. Seketika, kekuatan petir murni muncul dari balik embun beku. Nether Lady membuka mulutnya. Pupil matanya dipenuhi keterkejutan. Pada saat yang sama, cahaya redup berkilauan muncul di sekitar Ye Chen. Ternyata itu adalah armor petir yang mengesankan. Ribuan petir mendarat di tangannya, menari-nari liar seperti ular gila. Mata Ye Chen melotot. Dia mengangkat telapak tangannya, menggenggam cahaya Buddha, dan langsung menyerang domain petir Nether Lady. Telapak tangan ini memadatkan kekuatan yang sangat besar, terutama kekuatan samsara yang mendominasi. Seluruh domain petir di sekitar Nether Lady bergetar, mengeluarkan semburan suara gemuruh. Tapi dia juga merasa tidak enak badan. Serangan petir dingin, panas, dan embun beku yang saling terkait meninggalkan banyak bekas luka. Bahkan dengan armor petir yang telah ditempa, ekspresinya berubah muram. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi hanya dengan kekuatan saat ini. Karena saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Nether Lady bahkan lebih dahsyat. Dia langsung menghancurkannya habis-habisan. Dan Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Apa kabar? Tanya Kaisar Iblis dengan cemas. Bab 7366. 7 orang suci reinkarnasi. Ye Chen menggelengkan kepala dan menatapnya. Rupanya, ia masih belum menyerah. Kaisar Iblis Pengguncang Langit segera melepaskan seni Iblis 9 Netherworld dengan sekuat tenaga. Wajahnya langsung memerah, dan tubuhnya berubah menjadi energi iblis yang tak berujung dan bergelora, bertekad untuk melanjutkan pertarungan. Haha, sudah kubilang itu hanya hal sepele. Gadis Nether melambaikan lengan bajunya, langsung menangkis energi iblis itu. Namun, kekuatan 9 Netherworld sungguh luar biasa. Ye Jurong dan Tetua Suan saat ini seimbang. Dengan lambaian tangannya yang lembut, pedang bencana surgawi Ye Chen terwujud. Dipenuhi aura bencana, pedang itu menyapu segalanya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya. Warna yang dalam dan bercahaya terpancar langsung dari pedang bencana surgawi. Ia melambaikan tangannya dengan lembut, mengirimkan energi pedang yang bersilangan melintasi langit dan bumi. Auranya sungguh mengerikan. Cahaya pedang dan bayangan berkilauan bagai naga suci yang diselimuti bencana, disertai raungan rendah. Layaknya naga yang baru saja bangkit, ia mengancam akan menghancurkan hamparan pegunungan dan sungai yang luas. Alam guntur dan es di hadapan Nether Maiden tampak hancur berkeping-keping saat itu. Ia mengerahkan kekuatannya yang dahsyat. Dan pada saat itu, cahaya pedang yang berkilauan, seolah menembus ribuan tahun waktu dan ruang, melesat langsung menuju wilayahnya. Kali ini, kemanapun cahaya pedang-pedang bencana surgawi melintas, aliran energi mengerikan yang dahsyat mengalir.
Lebih jauh lagi, energi pedang ini dapat berubah sesuka hati, menjadi secemerlang cahaya merah tua. Bagaikan lautan merah darah, dengan suara samar air yang mengalir deras. Inilah yang dibawa oleh pedang bencana surgawi. Di bawah bencana yang tak terbatas, cahaya pedang ini mengancam akan menyapu dengan cepat, menelan seluruh wilayah. Dalam sepersekian detik itu, bahkan Nether Maiden mundur selangkah. Apakah kekuatannya benar-benar mengerikan? Para petinggi sekte lainnya terkesiap menyaksikan pemandangan ini. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu, tidak pernah menduganya. Bagaimana mungkin situasi seperti ini terjadi? Sungguh tak terbayangkan. Dia telah menggunakan jurus ini hari itu, dan sekarang dia mampu menandingi wilayah kekuasaan Nether Lady secara paksa. Seperti yang diharapkan dari penguasa reinkarnasi. Tidak heran jika dia disukai oleh langit dan bumi. Dalam sekejap, medan perang menjadi tempat di mana bahkan Nether Lady pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang, di bawah berkah kekuatan Ye Jurong, Tetua Suan sudah mundur selangkah demi selangkah. Jurus-jurus Kaisar Iblis Zatian sebelumnya hanyalah ujian. Setelah berlatih keterampilan sihir, dia tidak mendapatkan terlalu banyak kesempatan bertarung yang sebenarnya. Sekarang dia juga ingin mengasah kemampuannya dengan bantuan Nether Lady. Karena pertempuran telah memasuki tahap yang sangat panas, dia tidak perlu tinggal diam. Prasasti dewa seharusnya ada di bawah menara itu, kan? Kau ambil prasasti itu, dan aku akan menghadapinya. Kaisar Iblis Zatian berbicara kepada Ye Chen. Ye Chen ragu sejenak, lalu mengangguk. Karena mereka sudah memberikan begitu banyak, mereka harus mencapai hasil. Kaisar Iblis Zatian memahami 9 benih Nether dan memanggil beberapa klon, menghentikan sementara Nether Maiden. Bahkan energi petir es Nether Maiden tidak dapat menembus klon, meskipun alirannya bergejolak. Di tempat lain, Ye Chen, dengan gerakan seperti hantu, menghindari kerumunan dan tiba di tepi menara penekan dewa. Bintang harapan. Ia melepaskan lapisan cahaya bintang, melindungi dirinya dan mencegah siapapun menyerang. Kunci yang diperoleh Ye Chen adalah dinobatkan menjadi raja. Hanya dengan menganugerahkan gelar raja kepada ketujuh Santo Iblis Agung, segel di sini dapat sepenuhnya dibuka dan tablet petir dapat diambil. Sosok Ye Chen melintas, membeku di kehampaan. Wajahnya tegas, dan di hadapan menara penekan dewa yang perlahan naik, ia melepaskan dosis kekuatan reinkarnasi. Menara penekan dewa seolah terstimulasi oleh sesuatu, berdengung dan bergetar. Suara berat yang bergema tanpa henti di seluruh langit dan bumi. Yang pertama menyerah adalah Santo Iblis Kilin. Setelah menerima perintah itu, cahaya yang tak terhitung jumlahnya merasuki tubuhnya, menyempurnakan transformasinya. Pemandangan ini memenuhi hati para Santo Iblis prasejarah lainnya dengan hasrat yang membara. Santo Iblis Pixiu, dengarkan perintahku. Ye Chen mengucapkan kata-kata yang benar. Dan seketika, cahaya setinggi 1000 kaki menyelimutinya. Kunci yang ia peroleh mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Makhluk yang benar-benar kuat dapat berkomunikasi dengan alam semesta, melintasi zaman, dan menentukan jalannya waktu. Bahkan seorang kaisar pun tak mampu menahan kekuatan yang tak terkalahkan dan perkasa ini. Patriark Hongjun telah memberinya sedikit kekuatannya, yang memungkinkannya untuk mengalahkan iblis-iblis menara penekan dewa. Yang mulia, Santo Iblis Pixiu berubah menjadi wujud manusia, berjubah putih berkilau, memancarkan aura halus. Ia tak berani ragu sejenak, segera membungkuk dan menunggu perintahnya. Aku mengangkatmu sebagai salah satu dari 7 orang suci samsara, Pertapa Agung Pixiu. Kau akan memegang salah satu dari 6 jalan samsara, dan menjadi penguasa sebuah alam. Kau akan membantu Pertapa Iblis Kilin dalam melindungi dunia purba. Kuharap kau akan lahir di dunia purba dan tetap setia pada samsara. Aura ilahi terpancar dari tubuh Ye Chen dan turun ke kepala Pertapa Iblis Pixiu. Pertapa Iblis Pixiu langsung tercerahkan. Auranya melonjak. Cahaya visioner yang murni dan tanpa celah menembus langit, mencapai jauh ke dalam langit berbintang. Sinar cahaya yang tajam ini mengirimkan riak dahsyat ke seluruh dunia, menembus ke dalam sumber kekacauan. Para orang suci lainnya menjadi bersemangat. Awalnya, para Pertapa Iblis tetap diam, hanya menuruti kata-kata Pertapa Iblis Kilin. Bagaimanapun, Pertapa Iblis Kilin adalah pemimpin 7 orang suci dunia purba.
yang memiliki kekuatan terbesar dan pernah berhubungan dengan Patriark Hongjun. Kata-katanya cukup kredibel, namun mereka akhirnya terpikat oleh bakat dan kehebatan Ye Chen. Bab 7367 Benih Reinkarnasi. Ada beberapa raja yang terlahir dengan naluri mendominasi, tanpa perlu berpura-pura. Lebih jauh lagi, mereka melihat harapan dalam lolos dari menara penekan dewa, sehingga mereka sangat gembira. Hingga saat ini, mereka tunduk murni karena kekuatan Ye Chen, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah Ye Chen mengkanonisasi Santo Iblis Kilin, ia akan mampu memanfaatkan energi chaos, membantu Santo Iblis Kilin membersihkan meridian dan sumsumnya, sehingga mencapai terobosan. Kedua Santo Iblis saling bertukar pandang dengan terkejut. Bukankah itu berarti mereka bisa menikmati perlakuan yang sama? Memikirkan hal ini membuat kedua Santo Iblis, yang bertahun-tahun kultivasinya telah membuat mereka tenang, goyah. Mereka selalu menjadi Santo Iblis yang maha kuasa dari kehancuran besar, dihormati oleh semua orang, dan dianggap tak terkalahkan. Namun kemudian, di tengah kekacauan kehancuran besar dan berlalunya era lama, mereka juga ditindas oleh menara. Tidak seperti Santo Iblis Suani, para Santo Iblis yang tersisa tetap arogan dan angkuh. Mereka tahu waktu mereka telah berlalu, dan mereka takut sisa hidup mereka akan berakhir di menara ini. Meskipun enggan, mereka tak berdaya. Lebih jauh lagi, tinggal di menara ini akan menyebabkan kekuatan mereka menurun drastis. Bahkan puluhan ribu tahun kemudian, semangat mereka kemungkinan besar akan musnah. Hanya untuk mati dalam kesunyian dan penantian. Inilah aspek yang paling menyedihkan. Mereka mengira kemajuan tak ada harapan. Tetapi tanpa diduga, Ye Chen, dengan satu serangan kekuatan asalnya, memungkinkan Saint Iblis Kilin untuk berhasil menerobos. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya, tetapi juga meningkatkannya secara signifikan. Efisiensi ini sungguh menakjubkan. Setelah beberapa saat, Saint Iblis Pixiu menyelesaikan pencerahan aura surgawinya. Kini selangkah lebih dekat untuk mencapai perpaduan roh dan jiwa dengan binatang iblis langit dan bumi. Selama jutaan tahun, hanya 4 binatang buas tertinggi di bawah Hongjun yang telah mencapai alam itu. Dapat dikatakan bahwa leluhur Hongjun seorang diri menempa 4 raja binatang buas yang dominan, menekan dunia prasejarah dan menyebarkan prestisenya jauh dan luas. Sebagai murid iblis Suani, mereka sangat menghormati guru mereka. Tetapi di balik rasa hormat itu tersimpan keinginan untuk melampauinya. Sekaranglah kesempatan mereka. Kali ini, mereka tidak hanya akan lolos dari jebakan mereka, tetapi juga mencapai tingkat kekuatan yang baru. Dua Santo Iblis mengajukan diri untuk tunduk, memimpin dalam menyelesaikan pemurnian kekuatan guntur. Kekuatan guntur yang dahsyat menyapu binatang-binatang iblis, menguatkan jiwa dan tubuh mereka. Keterbatasan bertahun-tahun akhirnya terpatahkan, menyebabkan pikiran para Santo Iblis berfluktuasi hingga tingkat yang berbeda-beda. Jika mereka kembali ke dunia nyata, kemungkinan besar mereka akan berkuasa, meninggalkan warisan abadi. Terima kasih, Dewa Samsara. Mulai sekarang, kami akan menaatimu. Kedua Santo Iblis itu tertawa terbahak-bahak. Santo Iblis Taoti meregangkan otot-ototnya, merasa sangat segar. Sejak saat itu, ia akan menjadi anggota Samsara, melayani Ye Chen secara eksklusif. Pemuda ini memiliki kekuatan dan ketenangan yang begitu dahsyat, bakat langka untuk melihat ke depan. Bahkan Hongjun kuno pun tidak memiliki kemampuan yang begitu mengesankan. Era mereka telah berlalu, mungkin mengikuti pemimpin era berikutnya adalah jalan yang tepat. Kali ini, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menantang otoritasku. Tatapan mata Santo Iblis Taoti dingin. Beberapa Santo Iblis Agung, yang semuanya telah tumbuh pesat kekuatannya, mengingat kembali peristiwa masa lalu dengan tatapan dingin. Jika bukan karena kecerobohan mereka saat itu, mereka tidak akan terbalik dan terjebak di sini selama puluhan ribu tahun. Kita akan keluar kalau begitu. Tidak akan terlambat untuk membalas dendam nanti. Orang-orang tua itu mungkin hidup sangat nyaman sekarang. Pada titik ini, bahkan mata Saint Iblis Kilin yang biasanya santun pun berkedip dingin. Pada titik ini, kecuali Saint Iblis Suani, 6 Saint primordial lainnya telah menyerah dan menerima baptisan guntur. Kau mau menyerah? Atau mati?
Suara Ye Chen bersinar dingin dan kejam, menyapu langit dan bumi. Suara kekaisaran bergetar dan berdengung, mengguncang seluruh menara penekan dewa dengan keras, hampir runtuh. Ia mengincar seluruh kekuatan iblis di dalam menara penekan dewa. Ia tidak punya waktu untuk menaklukkan mereka satu persatu. Mereka yang menolak untuk tunduk akan dimusnahkan. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dan jika makhluk-makhluk ini masih menolak untuk patuh, ia tidak keberatan mengambil tindakan. Lagi pula, Kaisar Iblis Zatian tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan ia harus bergegas membantunya. Pada titik ini, para iblis di menara tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Para Saint Primordial telah memimpin dalam mengibarkan panji-panji penyerahan diri. Mereka hanyalah bawahan yang lemah, beraninya mereka melawan. Di antara para Santo Iblis Suani adalah yang paling panik. Sejak Ye Chen memasuki lantai 9, ia menganggapnya pion. Kemudian, ia bahkan menyerangnya melalui kehampaan. Pada saat itu, Santo Iblis Suani benar-benar memendam niat membunuh. Di matanya, Ye Chen hanyalah seorang kultivator lemah, tak lebih dari seekor semut, yang siap diinjak-injak kapan saja. Kemudian, ia mengetahui identitas asli Ye Chen, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Para iblis menyerah satu demi satu. Menara penekan dewa berguncang hebat untuk pertama kalinya, bergoyang seolah di ambang kehancuran. Kekacauan merasuki seluruh langit, saat aliran arus deras yang tak terhitung jumlahnya muncul. Para penonton dari seluruh sekte ilahi Tailei menatap dengan takjub. Menara penekan dewa, yang konon dapat menekan semua iblis dan roh jahat, kini bergetar. Mereka tak dapat membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Ye Chen hingga mampu menghancurkan segel itu sendirian. Semakin Suani Iblis Suci merenung, semakin gelisah ia. Bahkan, Suani yang biasanya angkuh kini panik. Untuk bertahan hidup, untuk menemukan kebebasan, tak masalah untuk tunduk sekali saja. Suani Iblis Suci menarik napas dalam-dalam. Kami bersedia tunduk. Wajahnya memerah. Dan ia menahan diri cukup lama sebelum mengucapkan kata-kata ini. Namun, Ye Chen, di atas langit berbintang, tidak menanggapi. Ia bukan orang yang menyimpan dendam, tetapi Suani Iblis Suci, yang masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu, bisa menjadi bahaya di masa depan. Aku tidak menyimpan dendam padamu karena menyerangku. Aku bisa menandatangani kontrak denganmu. Tetapi kau harus menanamkan salah satu benih reinkarnasiku di jiwamu. Kata-kata ringan Ye Chen membuat wajah Suani Iblis Suci berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Membuka jiwa seseorang untuk membiarkan benih jiwa orang lain masuk seperti menanam bom waktu di dalam pikiran seseorang. Hidup dan mati dikendalikan oleh orang lain. Sang Santo Iblis Suani, yang dulunya iblis yang kuat, kini harus tinggal di bawah atap orang lain. Dan ia tak kuasa menahan rasa dendam. Tak hanya itu, bahkan iblis-iblis di sukunya pun menjadi sedikit dendam. Meskipun geram, mereka tak berani mengungkapkan amarah mereka. Kebebasan dan pembebasan mereka sepenuhnya berada di tangan Ye Chen. Jika Ye Chen menyadari ketidakpuasan dan amarah mereka, kemungkinan besar ia akan mengusir mereka dari menara penekan dewa saat itu juga, atau meninggalkan mereka di sana selamanya. Bab 7368, Fajar di Kegelapan. Kedua skenario itu tidak diinginkan. Santo Iblis Suani meronta sejenak, lalu mengangguk mengiyakan. Oke, aku janji, kata Ye Chen. Jangan khawatir. Selama kau tidak mengkhianatiku, kau akan aman dan sehat. Setelah masalah selesai, Ye Chen melambaikan lengan bajunya dan pergi. Kesadarannya kembali ke tubuhnya. Setelah 7 Santo Agung, yang masing-masing sangat kuat, menyerah, Ye Chen mendengar serangkaian suara patah. Ekspresinya terkejut. Ini pasti suara menara penekan dewa yang terbuka. Sebuah menara cahaya perlahan terbentuk di dalam kesadaran Ye Chen. Menara penekan dewa ini telah menjadi bagian dari garis keturunannya. Bahkan mungkin menjadi kartu truf, seperti alam dunia terbengkalai. Namun, untuk saat ini, alam dunia terbengkalai tetap menjadi bom waktu yang mengerikan. Mengikuti arahan suara itu, ia harus menekan Kaisar Sasi kembali ke alam dunia terbengkalai. Namun untuk saat ini, menyelesaikan situasi di sini adalah kuncinya. Adapun alam dunia terbengkalai dan Kaisar Sasi, ia akan melangkah selangkah demi selangkah.
Bangkit, Ye Chen memanipulasi menara penekan dewa. Memimpin para iblis keluar. Kaisar Iblis Zatian terlibat dalam pertempuran sengit dengan Nether Maiden. Meskipun benih iblis di dalam dirinya telah memadat hingga berkecambah, kekuatannya terbatas. Dan ia kini benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di tempat lain, Ye Jurong dan Tetua Suan juga terlibat dalam pertempuran sengit. Serangan mereka meletus dengan hantaman dahsyat. Serangan balik mereka memekakkan telinga langit dan bumi. Hanya dalam waktu setengah jam, perubahan signifikan telah terjadi di dalam Sekte Dewa Guntur Agung. Beberapa orang percaya bahwa dengan kembalinya ketua sekte, mereka harus mematuhi ketua sebelumnya dan tidak mengkhianati aturan sekte. Lebih lanjut, Tetua Suan, dengan reputasinya yang tidak adil dan kekuasaannya yang tak berdasar, telah menggunakan cara-cara licik untuk merebut tahta, membuatnya tidak layak menduduki posisi tersebut. Akibatnya, Sekte Dewa Guntur Agung terpecah menjadi dua faksi. Satu mendukung Ye Jurong, yang lain mendukung Tetua Suan. Hal ini kemudian meningkat menjadi pertengkaran antar anggota Sekte Dewa Petir Agung, yang dengan cepat berubah menjadi pertempuran yang melibatkan banyak orang. Suasana menjadi kacau balau. Pada saat itu, gemuruh yang menggelegar mengguncang seluruh bumi. Lihat, menara penekan dewa telah dibuka. Suara pria itu dipenuhi keterkejutan. Mereka tak percaya, menara penekan dewa, yang telah berdiri selama 10.000 tahun, telah tercabut dan menjulang tinggi ke angkasa, bagaikan pilar yang menopang langit dan bumi. Tetua Agung, yang memimpin kerumunan untuk memblokir arus, tiba-tiba panik. Petir menyambar dari telapak tangannya, dan ia hendak menghantam menara penekan dewa yang menjulang tinggi. Dalam sekejap, menara itu melepaskan cahaya gelap yang kuat. Aura yang tak terjelaskan menyebar, dan dunia bawah menyebar. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengembara tanpa tujuan di dunia bawah. Menara penekan dewa telah menyegel iblis-iblis jahat dari surga selama 10.000 tahun. Kini, bangkit dari tanah, roh-roh pendendam berkumpul, dan energi yin yang kuat menguat. Telapak tangan petir lenyap ke dalam energi yin, bagaikan setetes air di lautan, tanpa jejak. Melihat ini, ekspresi Tetua Agung tiba-tiba berubah. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kalau tidak, kalian semua akan dikubur bersama mereka. Tetua Agung murka, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan menara penekan dewa meninggalkan Sekte Ilahi Tailei. Kilatan petir menyambar dari tubuhnya. Rambut perak Tetua Agung berkibar, dan ia tampak panik. Kekuatannya hanya kalah dari dua Tetua Suanming. Jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, energi yin dunia bawah yang menyelimuti menara penekan dewa kemungkinan akan terkuras lebih dari setengahnya. Namun saat itu, Tetua Agung mendengar sebuah suara. Cucumu sepertinya tidak terlalu kuat. Tubuh Tetua Agung tiba-tiba membeku. Ia berbalik dan menatap tajam ke arah kerumunan. Cucunya, Zhen Xingyu, berdiri di sana. Kepala Zhen Xingyu dicengkeram lembut oleh sosok tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Lepaskan dia, atau aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tetua Agung hampir gila. Kalau begitu berhentilah dan jangan ikut campur lagi dalam masalah ini. Kata Ye Chen dingin. Mata Tetua Agung berkedip. Ragu-ragu. Akhirnya, ia mendesah tak berdaya dan mundur ke kejauhan. Mengabaikan pagoda penekan dewa. Ye Chen memperhatikannya mundur. Lalu melepaskan Zhen Xingyu dan menghilang dalam aliran cahaya. Butir-butir keringat masih membasahi dahi Zhen Xingyu. Ia tidak mengerti bagaimana Ye Chen bisa berada di belakangnya. Ia tentu saja tidak tahu Ye Chen memiliki linger dan prasasti kekosongan. Kekuatan prasasti kekosongan seolah lahir dari angkasa. Tak terbatas dan tak terhingga. Bangun, mata Ye Chen berkilat merah. Pagoda penekan dewa belum menyatu dengannya. Namun, para tetua Suanming kini seperti orang gila, melancarkan serangan ganas. Ye Jurong dipukul mundur selangkah demi selangkah. Ia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan dalam pertarungan melawan para tetua Suan, dan telah menghabiskan sebagian kekuatannya. Perlahan-lahan tertinggal. Di tempat lain, klon Kaisar Iblis Zatian menyusut hingga tersisa dua. Satu klon, satu lagi klon asli. Keduanya terengah-engah. Namun, jika Nether Maiden menyerang wujud aslinya, Kaisar Iblis Zatian kemungkinan besar akan terluka parah. Ye Chen masih terhanyut dalam wawasan menara penekan dewa.
Meskipun ia telah menaklukkan beberapa santo iblis prasejarah, ia telah kehabisan tenaga dan untuk sementara tidak dapat memanggil mereka. Jalan-jalan di dalam dan luar dikelilingi oleh orang-orang. Dan sebelumnya, mereka juga telah memenjarakan kekosongan di sini, sehingga mustahil bagi orang-orang untuk melarikan diri. Kita siap untuk keluar. Berlama-lama di sini hanya akan membuatnya semakin tidak menguntungkan. Ye Chen mengirim pesan suara kepada Kaisar Iblis Zatian. Ya, itulah yang kumaksud. Kaisar Iblis Zatian melihat sekeliling, mencari celah yang lemah. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di mata Ye Chen, dan darah di tubuhnya mengalir deras ke pupilnya. Ia melihat ke kejauhan dan melihat sebuah lubang kecil terbuka di tepi formasi pelindung. Dan ia tahu siapa yang membuka lubang itu. Ternyata itu adalah putra Ye Jurong, Ye Siwei.